Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, peran administrasi pembangunan terhadap pembangunan smelter. Saya Samsul Bari akan menjelaskan gambaran umum pembangunan smelter. Pembangunan smelter merupakan proses industri yang bertujuan untuk mengolah mineral atau biji tambang menjadi logam yang lebih murni. Proses dalam smelter melibatkan pemanasan biji mineral pada suhu tinggi untuk memisahkan logam dari unsur-unsur pengotor seperti sulfur, oksigen, dan zat-zat lainnya. Hasil akhirnya berupa logam murni atau semi murni yang siap digunakan untuk produksi barang jadi atau untuk diproses lebih lanjut. Dalam konteks industri pertambangan, smelter sangat penting karena menambah nilai tambah pada bahan mentah sebelum diekspor atau digunakan di dalam negeri. Misalnya dalam industri pertambangan nikel dan tembaga di Indonesia, pemerintah mendorong pembangunan smelter untuk mengurangi ekspor bahan mentah dan meningkatkan ekspor produk yang telah diolah. Proses smelter juga melibatkan teknologi dan investasi yang besar karena memerlukan infrastruktur yang kompleks dan memenuhi standar lingkungan yang ketat, mengingat emisi dan limbah yang dihasilkan dari proses ini dapat berdampak negatif pada lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, pembahasan akan disampaikan teman kita Bunga Cantika. Baik, lanjut ke beberapa jenis smelter antara lain yaitu ada smelter bauksit, smelter nikel, smelter tembaga, smelter timah, smelter emas, smelter seng, dan smelter besi dan baja. Masing-masing smelter memiliki teknologi dan metode yang disesuaikan dengan jenis mineral yang diolah serta karakteristik dan kimianya. Misalnya di Indonesia, bauksit adalah salah satu sumber daya mineral yang penting, digunakan terutama untuk memproduksi aluminium. Meskipun Indonesia memiliki cadangan bauksit yang melimpah, hanya sebagian kecil dari smelter bauksit yang beroperasi secara optimal. Dari 12 smelter bauksit yang direncanakan, hanya 4 yang beroperasi. Hal ini menjadi masalah karena dapat mempengaruhi perekonomian dan industri aluminium dalam negeri. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Anggi Permatasari. Baiklah, di sini seperti yang dijelaskan oleh teman saya, dari 12 smelter yang direncanakan, hanya 4 yang aktif beroperasi. 8 smelter lainnya itu masih dalam tahap konstruksi dan belum bisa diselesaikan pembangunannya karena berbagai kendala. Yang dihadapi dalam pembangunan smelter bauksit di Indonesia adalah yang pertama, kurangnya investasi. Karena dalam pembangunan smelter itu membutuhkan investasi modal sebesar dengan 18,2 triliun. Oleh karena itu, mereka berupaya melibatkan investor domestik dalam pembangunan sektor ini. Yang kedua adalah masalah perizinan, seperti ketidakpastian terkait izin usaha pertambangan. Yang ketiga, perbedaan antara progres pembangunan yang dilaporkan dan hasil verifikasi di lapangan. Adapun tujuan pembangunan smelter yaitu untuk meningkatkan nilai tambah mineral bauksit dari pertambangan dalam negeri, dan dengan adanya smelter di Indonesia dapat menghentikan ekspor biji bauksit mentah dan mengolahnya menjadi produk yang lebih bernilai tambah seperti alumina. Pembangunan smelter diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara, mengurangi ketergantungan impor aluminium yang saat ini mencapai 56% dari kebutuhan dalam negeri, dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, Sylvie Liandri. Baik, materi selanjutnya ada ciri-ciri dari administrasi pembangunan. Nah, pembangunan smelter ini tentunya telah memenuhi ciri-ciri administrasi pembangunan karena telah melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sumber daya secara terorganisir untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. Administrasi pembangunan sendiri adalah proses yang mencakup peran pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat dalam memfasilitasi pembangunan melalui kebijakan, regulasi, dan juga tindakan administratif. Berikut adalah bagaimana pembangunan smelter ini mencerminkan ciri-ciri administrasi pembangunan. Yang pertama ada tujuan pembangunan ekonomi, di mana administrasi pembangunan ini bertujuan untuk mempercepat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan smelter bauksit misalnya yang secara langsung dapat mendukung tujuan ini dengan menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam,
menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga mendorong industrialisasi. Ciri-ciri yang kedua ada fokus pada sumber daya dan kelembagaan, yang mana administrasi pembangunan ini menekankan pengelolaan sumber daya alam, manusia, dan juga finansial untuk mendukung tujuan pembangunan. Pembangunan smelter ini melibatkan pengelolaan sumber daya besar seperti energi, teknologi, tenaga kerja, dan juga modal. Contoh penerapannya ini dapat dilihat dari pembangunan smelter yang pastinya membutuhkan infrastruktur yang memadai dan juga modal besar untuk pembangunannya. Selain itu, tenaga kerja diperlukan untuk menjalankan operasi smelter. Nah, dalam hal ini, administrasi pembangunan harus merancang kebijakan untuk memastikan tersedianya sumber daya yang memadai dan juga melibatkan lembaga-lembaga yang relevan seperti Kementerian Energi, Investasi, Industri. Kelembagaan yang kuat diperlukan untuk menjamin bahwa proses perizinan, regulasi, dan koordinasi lintas sektor dapat berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sondang Pangabean. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari ciri-ciri administrasi pembangunan yang mengenai topik dari pembangunan smelter itu sendiri. Selanjutnya cirinya adalah perencanaan jangka panjang dan berkelanjutan, di mana administrasi pembangunan ini berfokus pada perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan. Pembangunan smelter merupakan proyek yang jangka panjang yang memiliki dampak terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat di sekitarnya. Administrasi pembangunan ini memainkan peran penting dalam menyusun kebijakan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang, seperti analisis dampak lingkungan atau AMDAL dan keberlanjutan ekonomi. Kemudian, ciri-ciri selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, di mana administrasi pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian, pembangunan smelter ini tentunya berdampak pada peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan keterampilan masyarakat lokal, serta peningkatan pendapatan daerah. Nah, selanjutnya ada inovasi dan teknologi, di mana administrasi pembangunan mendorong penggunaan inovasi dan teknologi dalam pembangunan smelter ini. Nah, pembangunan smelter sangat bergantung pada teknologi yang tinggi seperti hidrametalurgi yang memerlukan inovasi terus-menerus untuk efisiensi energi limbah. Kemudian, untuk ciri selanjutnya adalah kemudian ciri-ciri dari pembangunan smelter tadi itu memenuhi ciri-ciri administrasi pembangunan karena proyek ini merupakan bagian dari strategi besar untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Proyek ini melibatkan perencanaan jangka panjang, pengelolaan sumber daya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penggunaan inovasi teknologi. Administrasi pembangunan berperan sangat penting dalam memastikan bahwa proyek smelter tidak hanya mencapai tujuan ekonomis, tetapi juga meminimalkan dampak negatif dan berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ripka Febriani. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang aspek yang dapat mempengaruhi administrasi pembangunan smelter bauksit di Indonesia. Yang pertama, kurangnya investasi. Pembangunan satu smelter bauksit membutuhkan investasi modal hingga 1,2 miliar US dollar atau setara dengan 18,2 triliun. Namun, hingga saat ini belum ada investor domestik yang berani berinvestasi pada pembangunan fasilitas smelter di dalam negeri. Yang kedua ada perizinan. Ketidakpastian terkait izin usaha pertambangan atau IUP berpotensi membuat investor ragu-ragu dan beberapa proyek bahkan mengalami pencabutan izin. Keadaan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat investasi. Yang ketiga ada perbedaan progres. Data terbaru mencatat saat ini ada 5 pembangunan smelter bauksit yang progresnya di atas 50%, tetapi kondisinya tidak sesuai dengan laporan verifikator independen. Perbedaan ini dapat mempengaruhi kebijakan terkait relaksi ekspor. Baiklah, untuk materi aspek administrasi pembangunan ini selanjutnya akan disampaikan oleh Bintang. Baiklah, saya akan melanjutkan aspek apa saja yang dapat mempengaruhi administrasi pembangunan smelter bauksit di Indonesia. Yaitu koordinasi pemerintah.
Jadi pemerintah perlu membentuk satuan tugas khusus untuk tata kelola investasi, penggiliran, atau hilirisasi dari bauksit di Indonesia. Hal ini dikarenakan investasi hilirisasi bauksit membutuhkan perhatian serius, terutama karena beberapa proyek smelter bauksit masih terbengkalai, meski pemerintah sudah memberikan insentif. Dengan demikian, aspek-aspek yang mempengaruhi administrasi pembangunan smelter bauksit di Indonesia adalah kurangnya investasi, ketidakpastian perizinan, perbedaan progres pembangunan, serta koordinasi pemerintah yang belum optimal. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rahel. Baiklah, saya Rel Adina Putri akan menjelaskan tentang faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi dalam pembangunan smelter ini. Dalam pembangunan smelter, administrasi pembangunan dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perencanaan, pengelolaan, dan implementasi proyek. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi administrasi pembangunan dalam konteks smelter meliputi yang pertama, faktor politik. Pembangunan smelter seringkali dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait industri, pertambangan, dan hilirisasi. Di Indonesia, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara mewajibkan perusahaan untuk mengolah bahan mentah di dalam negeri. Administrasi pembangunan harus mematuhi regulasi ini dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Kemudian, stabilitas politik juga sangat penting untuk keberlanjutan investasi. Jika ada ketidakstabilan politik, seperti perubahan kebijakan yang tiba-tiba, administrasi pembangunan harus siap menyesuaikan perencanaan dan operasional proyek. Proyek smelter juga harus siap melibatkan koordinasi lintas kementerian, misalnya Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, dan pemerintahan daerah. Administrasi pembangunan juga harus mampu mengelola hubungan ini agar proses perizinan infrastruktur dan dukungan regulasi berjalan dengan lancar. Yang kedua, faktor ekonomi. Pembangunan smelter membutuhkan modal besar karena harus adanya ketersediaan investasi dan pembiayaan. Administrasi pembangunan harus mampu menarik dan mengelola pendanaan dari sumber-sumber seperti perbankan, investor asing, atau anggaran pemerintah. Faktor ekonomi global seperti harga komoditas, misalnya harga bauksit, alumina, dan aluminium juga dapat mempengaruhi daya tarik investasi. Dan yang ketiga, faktor sosial budaya. Pembangunan smelter seringkali terjadi di daerah terpencil atau perdesaan yang berdampak pada masyarakat lokal, seperti perubahan mata pencaharian, migrasi, atau potensi konflik sosial. Administrasi pembangunan harus mengelola dampak ini dengan menerapkan program tanggung jawab sosial atau disebut dengan CSR, dan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Pembangunan di wilayah tertentu memerlukan pemahaman tentang nilai-nilai budaya lokal, tradisi, dan kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya, ada satu potensi konflik terkait penguasaan lahan, akses terhadap sumber daya alamnya, atau perubahan sosial yang cepat. Administrasi harus mengelola hubungan baik dengan pemimpin masyarakat lokal dan memahami sensitivitas budaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Baiklah, faktor berikutnya yaitu faktor teknologi. Jadi faktor teknologi ini berpengaruh pada pembangunan smelter karena pembangunan smelter memerlukan teknologi canggih untuk memproses bauksit menjadi aluminium atau aluminium. Administrasi pembangunan harus memastikan teknologi yang digunakan efisien, ramah lingkungan, dan pemanfaatan energi terbarukan, serta sesuai dengan standar internasional. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Smelter adalah industri yang menghasilkan gas dan limbah padat seperti lumpur merah yang harus dikelola dengan baik. Administrasi pembangunan harus mematuhi regulasi lingkungan yang ketat seperti pelaksanaan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Faktor-faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap administrasi pembangunan dalam pembangunan smelter.
Administrasi harus memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai rencana dengan mematuhi regulasi, mengelola sumber daya alam dan manusia, serta menjaga hubungan baik dan masyarakat lokal. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya mewakili kelompok ucapkan terima kasih. Sekian dan